warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul motivasi dengan anggota An-Nisaul Hamidah dengan saya sendiri dan rekan saya Dewi Wahyuningsih, Maya Erlinawati, Mian Safera, dan Muhammad Fathur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan materi A dan F. Materi yang pertama yaitu pengertian motivasi. Dalam psikologi, istilah motif sering dibedakan dengan istilah motivasi. Untuk lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan motif dan motivasi, berikut ini pengertian dari dua istilah tersebut. Kata motif dalam bahasa Inggris adalah motif, berasal dari kata motion, yang bergerak, yang berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Motif juga diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk motif dapat dilakukan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern atau kesiapsiagaan. Berawal dari kata motif, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu. Motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Kita mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu. Bahkan kebutuhan untuk mencapai tujuan untuk dirasakan atau dihayati. Menurut Fromm, motivasi mengacu pada proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Dari sini dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan didahului dengan adanya tujuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan didahului dengan adanya tujuan. Yang F, macam-macam motivasi. Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu bervariasi. Yang A, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Terbagi menjadi dua. Pertama, motif-motif yang bawaan. Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Jadi motivasi itu dapat ada tanpa dipelajari. Sebagai contohnya, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, ataupun dorongan seksual. Yang kedua, motif-motif yang dipelajari. Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contohnya, dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini juga seringkali disebut dengan motif-motif yang disyaratkan secara sosial. Motif itu ada 3 golongan. Pertama, kebutuhan-kebutuhan organis, yakni motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dalam diri tubuh kita, seperti lapar, haus, kebutuhan bergerak, beristirahat, atau tidur. Yang kedua, motif-motif yang timbul sekonyong-konyongnya atau emergency motives. Inilah motif yang timbul bukan karena kemauan individu tetapi karena ada rangsangan dari luar. Contoh, motif melarikan diri dari bahaya dan motif berusaha mengatasi suatu rintangan. Yang ketiga, motif objektif, yaitu motif yang diarahkan atau ditujukan ke suatu objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Timbul karena adanya dorongan yang ada dalam diri kita. Selanjutnya, Sertain membagi motif-motif itu menjadi 2 golongan. Pertama, psychological drive adalah dorongan-dorongan yang bersifat fisiologis atau jasmaniah. Yang kedua, social motives adalah dorongan-dorongan yang hubungannya dengan manusia lain yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, pembagian motivasi yang keempat, ada beberapa tokoh yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi 2, yaitu motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah.
Yang termasuk motivasi jasmaniah di sini seperti misalnya refleks, insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah yaitu kemauan. Soal kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melalui 4 momen. Momen pertama yaitu timbulnya alasan, momen memilih, momen memutuskan, dan momen terbentuknya kemauan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin bagian B dan poin bagian G. Poin bagian B adalah definisi motivasi menurut para ahli. Beberapa para ahli memberikan batasan tentang pengertian motivasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, McDonald yang dikutip oleh Sudirman mengemukakan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditanggapi dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang kedua adalah Tabrani Rusan berpendapat bahwa motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah Heinz Cook memberikan pengertian motivasi adalah mengembangkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah Dr. Wayan Ardan menjelaskan bahwa motivasi dapat dipandang sebagai suatu istilah umum yang menunjukkan kepada pengaturan tingkah laku individu atau dorongan-dorongan dari dalam dan insentif dari lingkungan yang mendorong individu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Yang terakhir adalah Gleitman dan Reiber yang dikutip oleh Muhyiddin Syah berpendapat bahwa motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Jadi, definisi menurut beberapa ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi merupakan salah satu dorongan untuk memberikan perubahan energi, perubahan tingkah laku individu, dan perubahan dalam berpikir yang akan muncul pada diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Yang poin bagian G adalah tujuan motivasi. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Mungkin itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam motivasi. Variabel yang memengaruhi motivasi yaitu karakteristik individu, merupakan perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Karakteristik individu tersebut meliputi minat, yaitu membuat orang senang karena objek situasi atau ide-ide tertentu. Yang kedua, sikap, pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Yang ketiga, kemampuan, kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa kemampuan merupakan fungsi dan pengetahuan serta keterampilan atau skill. Yang keempat, nilai seseorang berdasarkan pada pekerjaan, uang, memuaskan, dapat dinikmati, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual, dan waktu untuk keluarga. Motivasi sebagai psikologis dalam diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri karyawan yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut, mencakup antara lain lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan yang fleksibel.
Faktor internal berasal dari dalam diri karyawan yang mempengaruhi pemberian motivasi dari seseorang, antara lain keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pendekatan dasar motivasi. Pendekatan dasar motivasi di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama pendekatan motivasi tradisional. Menurut para ahli, pendekatan ini yaitu pendekatan yang bersifat primitif atau tidak mengenal teknologi modern. Meskipun banyak pengguna pendekatan atau penganut pendekatan ini, mungkin juga kita dalam pendekatan ini seorang hanya akan mendapat ganjaran kecil. Misalnya, seorang pekerja hanya ingin mendapatkan upah, mahasiswa kuliah hanya ingin mengejar nilai. Sebenarnya tidak salah, namun hanya kurang benar saja. Karena apa? Karena seorang yang menganut pendekatan ini biasanya orang itu kurang berkembang. Pikirannya tak bisa berkembang dan tidak kreatif. Seorang itu tidak akan maju, bahkan hanya berjalan di tempat. Biasanya pengguna pendekatan ini yaitu sebagian orang-orang yang berada di negara miskin dan negara berkembang seperti negara kita ini. Karena pemahamannya yang sangat dangkal, maka dari itu para ahli menyebutnya dengan pendekatan tradisional ini. Yang kedua yaitu pendekatan motivasi hubungan manusia atau disebut dengan human relation. Pendekatan ini juga dianggap atau disebut juga pendekatan yang kurang bagus menurut para ahli. Seorang melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian saja, seperti mengikuti organisasi hanya ingin mendapatkan pujian dan banyak teman. Sementara nilai esensi daripada organisasi yang diikuti itu tidak ia pentingkan atau ia dapatkan. Yang ketiga yaitu pendekatan motivasi human resource management. Dalam pendekatan ini atau pendekatan inilah yang bagus untuk diikuti, karena dalam pendekatan ini seorang bekerja untuk mencapai tujuan yang ia inginkan dan kreatif, bahkan mampu mengarahkan diri sendiri. Misalnya, yaitu seorang manajer yang mampu mengoptimalkan kontribusi karyawan dan memberikan partisipasi. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang sukses dan menengah. Yang keempat yaitu pendekatan motivasi spiritual religius. Inilah pendekatan yang sangat penting. Karena apa? Karena pendekatan ini sudah mencakup dari 3 pendekatan sebelumnya. Dan pendekatan ini tidak butuh biaya. Bagaimanapun pendekatan ini hasilnya pasti luar biasa. Pada kesimpulannya, baik uang, teman, dan tujuan yang ingin dicapainya bisa didapatkan dengan pendekatan ini. Karena seorang yang meletakkan dasar motivasinya dalam melakukan sesuatu dengan spiritual religius, maka segala bentuk tingkat lakunya berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dan nilai-nilai moral. Dan apakah sesuatu yang berasal dari Tuhan itu akan sia-sia? Tentunya tidak. Dan tidak perlu biaya sama sekali. Inilah pendekatan yang dianut atau yang diikuti oleh orang-orang yang luar biasa. Mungkin itu dari saya, sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan menengah. Yang keempat yaitu pendekatan motivasi spiritual religius. Inilah pendekatan yang sangat penting. Karena apa? Karena pendekatan ini sudah mencakup dari 3 pendekatan sebelumnya. Dan pendekatan ini tidak butuh biaya. Bagaimanapun pendekatan ini hasilnya pasti luar biasa. Pada kesimpulannya,
baik uang, teman, dan tujuan yang ingin dicapainya bisa didapatkan dengan pendekatan ini. Karena seorang yang meletakkan dasar motivasinya dalam melakukan sesuatu dengan spiritual religius, maka segala bentuk tingkat lakunya berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dan nilai-nilai moral. Dan apakah sesuatu yang berasal dari Tuhan itu akan sia-sia? Tentunya tidak. Dan tidak perlu biaya sama sekali. Inilah pendekatan yang dianut atau yang diikuti oleh orang-orang yang luar biasa. Mungkin itu dari saya. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa teori yang akan dibahas pada hal ini adalah satu, teori naluri, bahwa manusia mempunyai 3 dorongan nafsu. Pokok dalam hal ini disebut juga naluri, yaitu dorongan nafsu naluri memerdekakan diri, dorongan nafsu naluri mengembangkan diri, dorongan nafsu naluri mengembangkan dan mempertahankan jenis. 2. Teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Teori daya pendorong. Teori ini adalah perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi. Yang dipelajari, daya pendorong adalah semacam naluri tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas. Yang keempat, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.